Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma alhimna ma rajida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah Maghrib rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kasih sayangnya dan hidayah, taufik dan inayahnya kita bisa hadis di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk menaikkan salah satu perintah Allah SWT, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan musyakarah, itu sama-sama belajar sedikit ilmu tentang ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah SWT, kemarin saya disampaikan Ustaz bahwa malam ini saya yang isi. Seharusnya kaget, saya kira mau diajak main pingpong padahal dan dikasih judul. Saya sebenarnya biasa begini, tak pernah pakai judul. Kasih judul, dan saya teringat pernah saya baca ini Sirah Nabawiyah, dan saya teringat ada 3 buah sahabat. Sahabat ini sahabat utama semua, 2 ahlul badar dan 1 adalah orang yang hadir dan Baitul Aqabah kedua. Semua ini memiliki kelebihan tersendiri. Kalau badar ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ahlul bayat Aqabah ini juga ada orang-orang utama yang merupakan cakal bakal di Madinah yang nanti akan menolong Rasulullah SAW, dan itu adalah hasil dakwah Rasulullah SAW kepada jamaah-jamaah di tenda-tenda jamaah-jamaah yang mengadakan haji di Baitullah pada malam hari untuk tidak diketahui daripada orang-orang musyrik Makkah. Mereka datangi Rasulullah, datangi dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala kepada tenda-tenda daripada jamaah-jamaah yang datang dari berbagai tempat untuk menaik ibadah haji. Dan alhamdulillah jamaah dari Madinatul Munawwarah pertamanya adalah 14 orang berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan dengan 70 orang. Dari 70 orang ini seorang sahabat yang namanya Ka'ab bin Malik. Ini termasuk orang yang ditunda taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghribullah, sedikit saya sampaikan bagaimana kemuliaan daripada ahlul badar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaklukkan kota Makkah, itu menyerang Makkah, itu sangat dirahasiakan. Dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya orang-orang Makkah ini tidak mengetahui bahwa akan datang Rasulullah SAW bersama sahabatnya, sehingga sangat dirahasiakan
Bahkan Rasulullah SAW telah mengirim pasukan berlawanan dengan arah itu. Tidak masuk ke Mekah, tapi di samping-samping ke Mekah, sehingga untuk mengalihkan perhatian daripada orang-orang Mekah bahwa Rasulullah akan datang ke sana. Padahal tujuan utamanya adalah untuk menaklukkan kota Mekah. Tapi di jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada seorang sahabat. Ini yang merasa khawatir dengan keluarganya, sehingga dia menulis surat yang menyewa seorang wanita untuk memberitahukan keluarganya supaya bahwa Rasulullah akan datang ke Mekah. Sahabat ini namanya adalah Habbab bin Abi Bata. Dia adalah ahli Badar, adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Bersamaan dengan itu jamaah yang pertama, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ada seorang wanita yang mengantar surat untuk disampaikan kepada orang Quraisy. Dan sekarang dia berada di Rawdatul Kaf. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali bin Ali Talib, Al-Mirdad, Zubair bin Awwan, dan salah satu sahabat lagi untuk menyusul wanita tersebut. Maka mereka memacu kudanya sekencang mungkin, dan didapatilah wanita itu di tempat yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat mengatakan, "Apa dia ada surat yang kau bawa?" Bilang, "Tidak ada surat yang saya bawa." Diperiksa dia punya tunggangan, tidak ada. Tapi akhirnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Rasulullah tidak pernah bohong. Dan kami pun tidak pernah bohong. Pasti kamu yang bohong. Kalau kau tidak memberikan surat itu, maka kami akan menelanjangi kamu." Maka ini yang takut wanita ini untuk ditelanjangi. Maka dia mengatakan, "Kalau begitu berbaliklah." Maka keempat sahabat yang mulia ini berbalik, dan wanita ini membuka kondeknya. Ternyata surat itu disimpan di kondeknya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu dan sahabat yang tiga tadi ini membawa surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan isinya adalah dari Hatib bin Adi Hatbah kepada orang Quraisy bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke Mekah bersama dengan pasukannya. Maka Rasulullah panggil sahabat ini dan agak sedikit marah, tapi sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, jangan terlalu cepat menurut saya. Saya betul-betul orang beriman kepada dan Rasulnya. Hanya karena saya mengkhawatirkan keluarga saya. Di sana ada istri saya, di sana anak-anak saya, dan saya bukan dari golongan mereka. Saya bukan daripada orang Quraisy. Saya hanya pendatang di sana." Maka Rasulullah diam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, serahkan orang itu kepada saya dan saya penggal lehernya." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, dia adalah ahli Badar. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, telah melihat isi hati daripada orang-orang ahli Badar. Dan Allah telah mengampuni mereka. Mereka bisa berbuat sesuka hatinya karena Allah telah mengampuni mereka." Maka sekitar itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala mencucurkan air matanya dan mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui." Begitulah kedudukan ahli Badar. Walaupun dia berbuat kesalahan sedikit, tapi Allah telah reda kepada mereka. Allah telah mengampuni mereka.
sehingga tadinya telah membuat kesalahan, membocorkan rahasia, tapi karena jasanya di perang Badar, maka dia dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah ahli Badar. Kemudian yang 3 orang daripada 2 ahli Badar ini, yaitu satu Hilal bin Muawiyah, dia ada ahli Badar. Kemudian Surara bin Abi Rabi, dia juga ahli Badar. Dan yang ketiga adalah Ka'ab bin Malik, dia adalah seorang yang ikut dalam Baitul Aqabah yang kedua yang berjumlah 70 orang. Ini jemaah yang dimuliakan Allah, apa sebabnya mereka ditunda tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50 hari. Dan ini dibandingkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah kurang lebih ayat 118, yang nanti kita buka apa 3 orang yang ditunda tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang taala, apa yang menyebabkan mereka ditunda tobatnya? Maka pada ketika itu santer berita bahwa Romawi akan menyerang Madinah, akan habiskan Madinah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad akan menghadang mereka di Tabuk. Perjalanan yang cukup jauh dan suasana yang sangat panas, sehingga Rasulullah SAW yang biasa merahasiakan tujuan daripada peperangan, saat itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita akan ke Tabuk, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentargib sahabat, memotivasi sahabat pada saat itu untuk menyumbangkan apa saja mereka miliki. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berniat akan mengalahkan Abu Bakar dalam menyumbang. Maka pada saat itu dia merasa banyak harta, maka dia bagi 2 hartanya, satu dibawa untuk fisabilillah, dibawa untuk sumbangan dalam rangka perang Tabuk, dan separuh bagian disimpan oleh keluarga untuk keluarganya. Maka dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jadi orang yang berjuang ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, separuh ya Rasulullah. Dalam hati daripada Umar, baru saat inilah saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bahkan tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Bapak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Pada saat itu dikisahkan jamaah yang ta'ala, Abu Bakar datang dengan pakaian yang terbuat daripada karung goni, kancingnya dari duri-duri, sehingga Allah SWT perintahkan seluruh malaikat untuk berpakaian sebagaimana pakaian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan pada saat itulah Allah SWT mengirimkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia adalah orang kedua yang mendapatkan salam langsung dari Allah sesudah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ta'ala. Semua ini adalah asbab pengorbanan mereka di jalan Allah Ta'ala. Asbab pengorbanan mereka untuk mendukung perjuangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah SWT telah reda dan mengirim salam kepada kedua orang. Dan yang pertama justru adalah wanita Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ta'ala yang telah menghabiskan hartanya mendukung perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah ini rahimah ta'ala, maka pada itu Ka'ab bin Malik ini sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk ikut dalam peperangan Tabuk. Dia sudah membeli 2 ekor unta dan bersiap-siap untuk berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dia mengatakan, dia bercerita sendiri bahwa saat itu barusan saya memiliki harta yang sebanyak itu. Tapi jamaah yang berkata, dia menunda-nunda. Dia berpikir karena saya punya unta, nanti biar 1-2 hari saya bisa menyusul daripada Rasulullah SAW, dan akhirnya ditunda. Rasulullah SAW sudah berangkat lama, dia belum sempat. Dan akhirnya dia berpikir, saya sudah sering menyertai peperangan, tidak apalah pada kali ini aku tidak ikut-ikut. Karena setiap peperangan selain dari perang Badar dia ikut berperang. Ini dia karena hartanya dia tertinggal untuk mengikuti perang Tabuk. Pada saat itu banyak sekali orang tidak ikut. Itu orang-orang yang jelas kemunafikannya itu tidak ikut, dan orang-orang yang usur juga tidak ikut. Tapi 3 orang ini adalah orang-orang yang diakui keimanannya tidak ikut. Maka ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Tabuk, Rasulullah bertanya, di mana Ka'ab bin Malik? Maka sahabat yang lain mengatakan, dia ya Rasulullah terhalang karena sudah mulai banyak hartanya. Maka seorang sahabat radhiyallahu mengatakan, tidak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, tidak, dia betul-betul orang yang beriman. Tapi Rasulullah diam. Kemudian sahabat yang kedua yaitu Hilal bin Mu'ayyah dan Surarah bin Abi Rabi. Itu kalau Hilal ini karena keluarganya telah datang semua dari berbagai tempat. Yang datang merantau pada saat itu telah datang ke Madinah. Sehingga dia merasa tidak enak meninggalkan keluarganya untuk ikut berperang. Dengan alasan juga dia sudah sering mengikuti perang, termasuk perang Badar dia ikut. Kemudian yang ketiga adalah Surarah bin Abi Rabi. Ini alasannya ini karena pada saat itu peceklik, dan pada saat itu kurma di Madinah sedang mulai masak-masaknya. Sehingga dia pikir kalau ditinggalkan ini akan sia-sia, ini kita tidak bisa panen ini. Sehingga asbab itulah Surarah bin Abi Rabi radhiyallahu anhu tidak ikut dalam perang Tabuk. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW pulang dan ternyata apa yang dikabarkan bahwa orang-orang Romawi akan datang menyerang habis-habisan ke Madinah ternyata tidak jadi. Maka biasaannya Rasulullah SAW kalau bukan dari peperangan, pulang dari peperangan itu dia ke masjid, salat 2 rakaat, kemudian menerima laporan-laporan dari diantaranya orang-orang yang alasannya kenapa tidak ikut berperang. Maka berdatanganlah orang-orang munafik dengan alasan yang macam-macam. Maka Rasulullah SAW memaafkan mereka. Rasulullah mengatakan yang saya lihat adalah lahirnya, adapun dia punya hati adalah terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang dilihat adalah zahirnya saja oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ka'ab juga diminta oleh keluarganya pergi juga menghadap Rasulullah SAW dan berikan juga alasan sehingga kau juga bisa dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ka'ab datang ke Rasulullah SAW, dia berpikir kalau saya bercerita bohong, mengarang-arang cerita alasan, Rasulullah akan memaafkan saya. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah pasti tidak akan memaafkan saya. Tapi apabila saya berkata jujur, mungkin Rasulullah SAW tidak senang kepada saya, tapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala dengan kerahimannya akan memaafkan saya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah taala, ketika dia menghadap dia berkata jujur, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ka'ab, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut dalam peperangan?" Maka dia mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah. Sebenarnya saya sudah menyiapkan persiapan untuk ikut perang, tapi karena dengan berbagai alasan, dengan jujur mengakui bahwa dia tidak hadir adalah karena pada saat itu dia menunda-nunda keberangkatannya." Maka Rasulullah mengatakan orang ini berkata jujur,
nanti kita serahkan kepada Allah. Apa keputusan Allah kepada kamu? Maka Ka'ab ini dimarahi oleh keluarganya. Kenapa kau berkata jujur? Kenapa kau tidak mengarang-arang pada kau adalah ahli bicara? Tapi Ka'ab bertanya, adakah orang lain selain saya yang berkata jujur? Ternyata ada 2 sahabat ahli Badar, yaitu Hilal bin Muawiyah dan Surarah bin Abi Rabi juga ikut berkata jujur. Maka akhirnya Ka'ab kembali ke rumahnya dan datang keputusan daripada Allah SWT, yaitu orang-orang Madinah ini dilarang berbicara selama 40 hari kepada Ka'ab. Dan kedua temannya tadi, sehingga diceritakan bahwa Ka'ab itu dalam Al-Quran dikatakan dia merasa sangat sempit. Di dunia yang begitu luas, dia merasa sangat sempit. Dilarang berbicara. Kedua temannya karena sudah tua tinggal di rumah menangis. Hilal sudah tua, Surarah juga sudah tua. Dia tidak keluar-keluar, dia murung di rumahnya dan menangis terus-menerus sejak peristiwa itu. Dilarang berbicara, orang-orang dilarang berbicara kepada dia selama 40 hari. Kalau Ka'ab ini dia masih muda, dia masih datang berjamaah di masjid, datang ke pasar. Kalau dia salat, ketika dia melirik kepada Rasulullah, ternyata ketika dia ini Rasulullah sekarang melihat kepada dia, tapi ketika dia mengenal Rasulullah memalingkan muka. Begitu berlaku selama 40 hari. Sehingga ketiga sahabat ini dalam dunia begitu luas merasa kehidupannya itu sempit. Apalagi Ka'ab didatangi lagi orang Kristen. Didatangi lagi sama orang Kristen. Bilang, Ka'ab, kami dengar berita kau dikasih begini sama Tuanmu, sama Nabimu. Kau datanglah kepada kami dan kami akan memuliakan kamu. Maka Ka'ab mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebegitu itukah pandangan orang kepada saya? Seakan-akan saya sudah dianggap memurtad. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika cukup 40 hari, datang lagi perintah daripada Allah SWT. Kau harus berpisah dengan istrimu. Mereka mengatakan, apakah kami menceraikan? Tidak. Yang penting kau tidak bisa berhubungan dengan mereka, berpisah tempat tidur dengan mereka. Akhirnya Surarah Hilal bin Muawiyah istrinya datang, ya Rasulullah, suamiku Hilal bin Muawiyah sudah tua. Sejak pengucilan ini tidak ada lagi keinginan untuk berhubungan badan. Dia hanya menangis saja. Apakah saya bisa merawatnya? Maka Rasulullah mengizinkan kepada Hilal bin Muawiyah untuk merawat dia punya suami, istrinya. Sedangkan Ka'ab tidak mau, bilang, mintalah juga izin kepada Rasulullah supaya istrimu bisa merawat kamu. Dan saya tidak mau minta karena saya masih muda, sedangkan mereka sudah tua. Maka dia suruh istrinya, kau kembalilah dulu ke rumah orang tuamu sampai kita menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 10 hari kemudian datang berita. Ada orang pertama menyampaikan berita bahwa ada kabar gembira, Ka'ab, Allah dan Rasulnya sudah memaafkan kamu. Jadi selama 50 hari tertunda dia punya taubat. Kemudian ada penunggang kuda yang datang, nikah, kabar gembira, Allah dan Rasulnya termaafkan. Ka'ab mengatakan, pada saat itu saya memiliki satu pakaian. Karena saling gembiranya saya buka pakaian saya dan saya serahkan kepada orang yang membawa berita itu. Dan saya meminjam pakaian untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah yang ta'ala, orang yang sudah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara tidak ikut dalam suatu peperangan saja untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga taubatnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50 hari. Dan Ka'ab mengatakan, yang saya paling takutkan kalau saya mati pada waktu itu, saya mati sebelum taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah Rasulullah mati, siapa yang menyampaikan bahwa
taubat saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat radhiyallahu taala yang betul-betul hidupnya untuk agama, kecintaannya kepada akhirat melebihi kecintaannya kepada dunia. Toh dah gara-gara satu asbab saja tidak ikut dalam satu peperangan, itu peperangan Tabuk, dia punya taubat ditunda sampai 50 hari baru datang maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita jamaah? Inilah yang sempat saya komentar. Kira-kira bagaimana kita? Sedangkan Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, "Was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul alim." Maklamat daripada usaha. Walaupun ahli tasawuf semua bermalamat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan kepada kita untuk mendapat keridhaan mereka, itulah ikuti sahabat awalun minal muhajirin wal ansar. Kalau ikut mereka maka Allah pun akan reda kepada kita. Demikianlah jemaah, mudah-mudahan apa yang kita dengar ini kita lanjut diskusi. Kita baru belajar juga. Lama saya lusa baca-baca ini, hanya saya baca-baca kembali karena tiba-tiba dikasih judul oleh Ustaz. Mudah-mudahan selanjutnya nilai yang sempat sampaikan kepada diskusi. Mungkin kita akan lanjut diskusi. Kalau saya tidak bisa, mungkin Ustaz bisa tambah. Adik saya juga, ya, Tuan bisa tambah-tambah. Salah.